ngaji saya di YouTube itu dari awal sudah saya ikhlaskan lillahi ta'ala, dan otomatis secara sanad itu tersambung. Yang ada syarat ketat itu kalau mau jadi mufti. Ya jadi apa? Mufti itu orang yang punya otoritas menghukumi halal haram, syarat tidak sahnya sholat atau syarat sah tidaknya nikah itu nggak boleh hanya sekedar ngaji di YouTube. Tapi kalau syarat ingin tahu kebaikan sudah cukup. Karena kebaikan itu ma'ruf, mudah dikenal oleh Jadi kalau syarat-syarat yang ketat harus ketemu gurunya, ngaji lama, terus akhlaknya harus baik, hafal Quran, hafal hadis, itu syarat untuk mufti, ya Pak? Mufti itu begini loh, fatwa sesuatu yang jelimet itu namanya mufti. Kalau sampean kan nggak perlu seperti itu. Makanya dengar ngaji saya yang bisa dilakukan, yang nggak ditunda itu sudah selesai. Dan potongannya ya nunda semua. Misalnya saya ngaji, wajib gak orang nyaur utang? Ayo jawab. Wajib. Tahu toh? Ditunda apa langsung? Ketika kangen keluarga wajib gak terus ingin pulang atau ngirimin? Tapi ketika ada tadi kantor-kantor pikirannya mulai macam-macam. Nah, kenapa kalau mufti syaratnya ketat? Karena mufti itu akan menimbang hukum yang kayak iya kayak tidak. Itu harus orang alim, nggak boleh hanya lewat itu. Saya beri contoh ya Mas Gunawan ya, kayak iya kayak tidak. Misalnya gini, saya beri contoh. Kerja di Korea itu baik apa enggak? Kalau melihat sisi jauh dari keluarga enggak baik. Tapi apa artinya deket tapi enak? Enak itu raine ketok terus rezekinya atau ketok. Itu namanya enak. Jauh tapi enggak enak karena veselnya kirimannya banyak. Lancar. Nah kalau istri kamu rata-rata nelpon kangen orangnya apa kangen kiriman? Kiriman. Nah itu kan terus ketika ada orang tanya baik mana merantau sama di rumah itu pas itu cuma itu hukum sosial, tapi seorang mufti pasti gampang kayak iya kayak tidak. Nah itu butuh orang alim yang ngajinya tenanan. Tapi kalau hukumnya suami istri sebaiknya apa ya rukun, itu kan nggak perlu mufti, pasti iya gitu apa? Pasti iya. Jadi saya jawab ya, jadi kalau ngaji lewat YouTube itu sudah sah, cuma tetap saja nggak sah kalau sebagai mufti. Mufti itu menentukan hukum halal haram. Misalnya kamu marung di warung Korea yang terkenal misalnya masak babi, tapi yang kamu makan bener-bener telur atau ayam, hukumnya gimana? Mesti mufti itu mikir. Kalau melihat ayamnya halal, tapi paling digoreng di wajan yang sama, diletakkan di piring yang sama, dan mereka nyuci piring pasti tidak dengan cara Kalau melihat itu kayaknya tidak halal ya. Tapi kalau melihat bisa saja, meskipun bisa saja pas jatah saya piringnya baru. Tapi meskipun kemungkinan itu entah. Tapi ya buat senam otak yang nggak mungkin dah mungkin saja. Tapi ini ya itu mufti. Misalnya sholat pesawat hukumnya gimana? Kalau melihat waktu sholat ya harus sholat. Tapi melihat kalau kamu sesuci misalnya, sesuci di pesawat itu wudunya kira-kira sempurna enggak? Buat kan? Kalau sempurna dimarahin awak apa? Tapi setelah wudu tidak sempurna kira-kira tetap wajib sholat apa enggak? Mesti jawaban pertama wajib. Lalu sholat ini namanya apa? Sholat dihormatin waktu, hanya menghormati waktu, tapi nanti setelah di kos-kosan atau di Korea harus dikodoi. Tapi ketika wajib ngodoi melihat wajah-wajah gini, wah sholat aja sudah menguntungkan, disuruh wajib ngodoi. Muftinya ngeper lagi. Karena wajah-wajah kayak sampean itu semua mufti pasti ngeper. Ini sholat fardu aja apet, apalagi disuruh kodok. Hanya kalau ditanya hukumnya gimana Gus? Wajib sholat, wajib ngulang enggak? Kamu enggak.